Kisah sahabat Nabi Salim Maula Abu Khuzaifah. Allah melimpahkan nikmat syahadah kepada Salim dan Abu Khuzaifah. Selain ahli Al-Quran, Salim Maula Abu Khuzaifah memiliki sifat berani mengemukakan kebenaran secara terus terang. Usai peristiwa pembebasan kota Mekah, Rasulullah SAW mengirim beberapa rombongan ke kampung-kampung dan suku-suku Arab di sekeliling Mekah. Tujuan mereka dikirim adalah untuk berdakwah, bukan berperang. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu terpilih menjadi pemimpin salah satu pasukan tersebut. Saat Khalid tiba di tempat tujuan, terjadilah peristiwa yang menyebabkan ia terpaksa menggunakan senjata sehingga terjadi pertumpahan darah. Berita tentang peristiwa tersebut sampai kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau tak henti memohon ampun kepada Allah. Ya Allah, saya berlepas diri kepadamu dari apa yang dilakukan oleh Khalid. Umar pun berkata tentang tindakan Khalid pada waktu itu. Sesungguhnya pedang Khalid terlalu tergesa-gesa. Salim ikut serta dalam pasukan yang dipimpin oleh Khalid tersebut bersama para sahabat lainnya. Saat Salim melihat perbuatan Khalid tadi, kemudian ia menegur Khalid dan menjelaskan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan. Khalid diam dan mendengarkan apa yang dikatakan sahabatnya itu. Namun lama-kelamaan Khalid mulai membela dirinya. Kadang menyanggahnya dengan suara lantang, sampai akhirnya meningkat dan terjadi perdebatan sengit di antara keduanya. Salim tetap pada pendiriannya dan mengungkapkan pendapatnya. Ia tidak merasa rendah diri meskipun dirinya adalah seorang mantan budak dan Khalid adalah seorang bangsawan. Salim tidak memandang hal itu karena Islam telah menyamakan kedudukan. Ia memandang Khalid sebagai rekan dalam tanggung jawab dan kewajiban. Salim tidak membiarkan begitu saja tindakan pemimpin yang salah. Ia menegur Khalid bukan karena maksud ataupun tujuan tertentu, melainkan melaksanakan nasihat yang diakui kebenarannya dalam Islam. Salim telah mendengar perkataan Rasulullah bahwa nasihat adalah teras dan tiang tengah agama. Rasulullah SAW bersabda, Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Ketika Rasulullah mendengar tindakan Khalid, beliau bertanya, Adakah yang menyanggahnya? Ada ya Rasulullah. Salim Maula Abu Khuzaifah yang menegur dan menyanggahnya. Mendengar jawaban sahabat tadi, kemarahan Rasulullah mereda. Salim adalah sosok yang berani mengatakan kebenaran. Ketika ia menemukan kesalahan, bukan berdiam diri, melainkan langsung dikoreksi. Semua itu adalah karena Salim telah mempelajari dan menerapkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupannya. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar Asy-Syiddiq, kaum muslimin menghadapi peperangan melawan orang-orang murtad. Terjadilah perang Yamamah, perang menghadapi Bani Hanifah yang dipimpin oleh Musailamah Al-Kadzab, seorang nabi palsu. Berangkatlah pasukan muslim termasuk Salim dan Abu Khuzaifah. Khalid bin Walid menjadi panglima pasukan muslimin. Ia memberi mandat kepada pemegang panji. Panji tidak boleh jatuh dari tangan kecuali karena mati. Panji Muhajirin dipegang oleh Salim Maula Abu Khuzaifah dan panji Ansor dipegang oleh Sabit bin Qais. Sedangkan kabilah Arab lain menggunakan bendera sendiri. Pasukan muslimin dan pasukan kafir pun saling berhadapan. Bani Hanifah dan bala tentara sekutu Musailamah Al-Kadzab berperang dengan penuh keberanian. Para sahabat pun saling memberi semangat kepada yang lain. Sabit bin Qais membuat lubang di tanah, kemudian ia mengubur kedua kakinya sampai setengah betis. Sabit menjunjung tinggi panji orang Ansor. Di sanalah Sabit berperang sampai ia mati syahid. Para Muhajirin berkata kepada Salim, Kami khawatir diserang musuh melalui dirimu, wahai Salim. Jika hal itu terjadi, maka saya seburuk-buruk pembawa Al-Quran. Zaid bin Khattab berkata, Wahai manusia, gigitlah gigi geraham kalian, tebaslah musuh-musuh kalian, majulah tanpa mengenal takut. Demi Allah, aku tidak akan berbicara lagi setelah ini sampai Allah mengalahkan mereka, atau aku bertemu Allah sehingga aku bisa menyampaikan alasanku. Kemudian Zaid berperang tanpa rasa takut dan gentar. Abu Khuzaifah berkata, Wahai ahli Al-Quran,
hiasilah Al-Quran dengan amal-amal kalian. Sementara itu Salim kembali berseru, Amat buruk nasibku sebagai pemikul tanggung jawab Al-Quran apabila benteng kaum muslimin bobol karena kelalaianku. Tidak, wahai Salim. Bahkan engkaulah sebaik-baik pemikul Al-Quran. keduanya kembali berjuang berdampingan. Mereka menyerang musuh dengan pedang. Ayunan pedangnya menghujamkan tusukan-tusukan kepada anak buah Musailamah. Salim memegang panji dengan tangan kanannya, sehingga tangan kanannya putus tertebas. Panji Islam itu hendak lepas ke tanah, segera ia pungut dengan tangan kirinya. Ia menaiki kuda dengan kekuatan yang tersisa. Lalu ia mengumandangkan firman Allah surat Ali Imran ayat 146. Dan berapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah. Tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Suara kerasnya tersebut malah semakin mendatangkan kebencian di kalangan musuh kepadanya. Salim dikepung oleh pasukan murtad. Tubuhnya dipenuhi tusukan pedang dan rubuh di atas tanah. Sementara ruhnya belum keluar sampai pertempuran itu berakhir dengan kemenangan kaum muslimin. Saat kaum muslimin mencari-cari korban peperangan, mereka menemukan Salim dalam keadaan sakaratul maut. Salim bahkan sempat bertanya kepada mereka tentang Abu Hudzaifah. Bagaimana nasib Abu Hudzaifah? Ia telah menemui syahidnya. Baringkan aku di sampingnya. Ini dia di sampingmu, wahai Salim. Dia telah menemui syahidnya di tempat ini. Salim tersenyum mendengar pernyataan itu, kemudian memberikan senyuman terakhir. Salim menghembuskan nafas terakhir dan syahid di samping saudara karibnya, Abu Hudzaifah. Salim dan Abu Hudzaifah masuk Islam dan hidup bersama. Kemudian mereka gugur syahid bersama. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengumpulkan keduanya dan melimpahkan nikmat syahadah kepada mereka. Demikian kisah tentang Salim Maula Abu Hudzaifah radhiyallahu anhu. Hikmah yang bisa diambil dari kisah tadi antara lain, pertama, hendaknya kita berani mengungkapkan kebenaran secara terus terang, sebagaimana tindakan Salim, tidak berdiam diri terhadap kesalahan yang dilakukan pemimpinnya. Kedua, persaudaraan sejati adalah persaudaraan atas dasar iman kepada Allah, seperti persaudaraan antara Salim dan Abu Hudzaifah yang pada akhirnya dipersatukan dalam akhir hayat yang baik. Wallahu a'lam bishawab.